Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia dari kelas PJDC. Ini membuat video tugas SPI tentang peradaban pada masa zaman Rasulullah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai, menghubungkan Yaman dan Syria. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah, dan di situ terdapat 360 berhala. Fase kenabian Nabi Muhammad dimulai ketika beliau menyepi di Gua Hiro, sehingga imbas keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan ini beliau diangkat menjadi nabi utusan Allah. Pada saat itu Nabi Muhammad belum mendapat perintah untuk menyeru kepada umatnya, hingga turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul yang harus berdakwah, dan dakwah ini dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama yaitu periode Mekah, dan periode kedua yaitu periode Madinah. Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah melakukan dakwah dengan beberapa strategi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Strategi ini dilakukan karena beliau masih yakin bahwa masyarakat jahiliyah sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhurnya, serta rela mati demi mempertahankan tradisi beliau. Dakwah secara terang-terangan. Dalam strategi ini, Nabi melakukan dengan 3 tahapan. Tahap pertama, Nabi hanya menyampaikan pada kalangan keluarga sendiri dahulu dan teman-teman terdekatnya. Tahap kedua, Nabi menyebarkan agama Islam dalam lingkup lebih luas, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Tahap ketiga ini, Nabi terang-terangan menyebarkan dakwah pada masyarakat, baik kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Namun terjadi penolakan oleh kaum Quraisy. Penolakan tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Dengan menyebar berita bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembohong, penjahat, dan pembuat perpecahan di kalangan bangsa Arab yang lain. Dengan membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Islamiyahnya dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan secara fisik maupun non-fisik. Adapun kaum Quraisy yang berhasil masuk dalam agama Islam, diantaranya ada Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah setelah mendapat wahyu dari Allah. Quran Surat Al-Anfal ayat 30 diterangkan bahwa ada orang-orang yang berdaya upaya untuk mencelakai Nabi. Nabi berhijrah bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq. Barulah setelah itu Nabi bersama sahabat Abu Bakar memulai perjalanan menuju Madinah. Diriwayatkan bahwa Nabi dan Abu Bakar melakukan perjalanan bersama 2 orang penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Khuwailid dan Amir bin Fuwaihah dengan berkendaraan. Sampainya di sana, masyarakat Madinah menyambut beliau dengan sukacita. Ada yang bersolawat, menari, dan bernyanyi saking gembiranya. Beliau berhenti di sebuah tanah kosong di mana unta beliau berhenti, dan kemudian tanah itu menjadi rumah beliau dan Masjid Nabawi yang kita ketahui sekarang ini. Dalam dakwah di Madinah, Nabi mendirikan masjid dan mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam ataupun yang belum. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah.
Demikian video mengenai sejarah peradaban Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.